semuanya, terima kasih telah bergabung kembali dengan channel kami. Kami harap teman-teman semua dalam keadaan sehat, aman, dan baik-baik saja. Terima kasih telah bergabung. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu hal yang menarik dan luar biasa, di mana kita akan membahas bagaimana caranya menembus batasan yang ada dalam diri kita. Nah, berjuang itu sangat melelahkan karena menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Tidak jarang ada banyak orang yang berhenti berjuang karena merasa sudah letih, capek, dan lain-lain. Keyakinan tidak mungkin berhasil sudah sangat mempengaruhi pikiran karena melihat tantangan, rintangan, dan masalah yang begitu besar, serta merasa bahwa dirinya sudah mencapai batas akhir dalam perjuangannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menembus batasan dalam diri kita sehingga kita berhasil memperoleh hal yang telah kita perjuangkan selama ini. Ada satu kisah yang menarik dan luar biasa di dalam Alkitab, yaitu kisah ke-12 pengintai. Suatu ketika Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengutus beberapa orang untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang telah Tuhan janjikan akan diberikan kepada bangsa Israel. Singkat cerita, akhirnya Musa mengutus 12 orang sesuai dengan 12 suku yang ada di bangsa Israel. Ke-12 orang ini kemudian pergi ke tanah Kanaan. Di sana mereka melihat bahwa tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madunya. Tetapi para penduduk di sana adalah orang-orang yang gagah perkasa dan orang-orang yang bertubuh besar. Setelah selesai mengintai, akhirnya mereka pun pulang dan melaporkan semuanya kepada Musa. 10 orang bersepakat untuk mengatakan bahwa tanah Kanaan sangat berlimpah dengan madu dan susu. Tapi orang-orang di sana sangat kuat dan besar. Tidak mungkin kita sanggup untuk merebut tanah Kanaan. Sementara 2 orang berpendapat lain, di mana mereka mengatakan bahwa bangsa Israel pasti sanggup untuk merebut dan menduduki tanah Kanaan. Karena kita, bangsa Israel, punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang ikut berperang bersama-sama dengan kita. Serta kita perlu ingat kembali bahwa Tuhan sendirilah yang telah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan menjadi hak milik bagi bangsa Israel. Pada akhirnya apa yang terjadi? 10 orang itu mati kena tulah, dan 2 orang itu bersama-sama dengan Musa memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan. Nah, ada suatu penelitian yang menarik. Suatu penelitian diadakan terhadap beberapa kutu loncat. Beberapa kutu loncat ditaruh pada toples yang ditutup. Kutu loncat, tapi meloncat-loncat di dalam toples. Dan karena ada tutupnya, maka mereka tidak bisa melompat lebih tinggi dari tutup tersebut. Jadi untuk sekian lama, mereka hanya bisa melompat paling tinggi sebatas tutup tersebut. Mereka berpikir tidak mungkin melompat lebih tinggi karena ada penghalang. Setelah sekian lama, kemudian tutup tersebut dibuka. Apakah yang terjadi dengan kutu lompat tersebut? Ternyata mereka tetap melompat paling tinggi sebatas tutup toples tersebut. Walaupun tutup toples tersebut sudah dibuka, tapi mereka tidak tahu. Sebenarnya mereka bisa melompat lebih tinggi, tapi karena sekian lama mereka dibatasi oleh tutup toples, maka sudah tercipta suatu pikiran bahwa mereka tidak mungkin melompat lebih tinggi. Itulah sebabnya, walaupun tutup toplesnya sudah dibuka, tapi tutup yang ada pada pikiran mereka belum dibuka. Supaya kutu tersebut bisa melompat lebih tinggi, maka harus ada yang meyakinkan mereka bahwa mereka bisa
melompat lebih tinggi. Harus ada yang membuka pikiran mereka. Keadaan seperti kutu loncat di atas banyak terjadi pada manusia. Sudah sekian lama mereka dibatasi oleh keadaan, latar belakang keluarga, lingkungan, guru, atau apa saja. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa mereka tidak mungkin bisa lebih tinggi dari suatu prestasi tertentu. Itu sebabnya saat mereka berpikir hampir mencapai prestasi tersebut, mereka berpikir, nah, saya sudah hampir mencapai batas kemampuan saya. Jadi walaupun saya berusaha lagi, saya sudah tidak akan bisa lebih tinggi lagi. Kesimpulannya, sebenarnya yang terjadi adalah yang membatasi prestasi mereka itu adalah pikiran mereka sendiri. Mereka bisa mencapai prestasi lebih tinggi jika pikiran mereka berubah. Kehidupan seseorang ditentukan pikirannya. Jika pikirnya berubah, maka berubahlah hidupnya. Pikiran, penilaian terhadap diri sendiri, itulah gambar diri yang sangat penting yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan audio ini. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di esok hari. Kita akan membahas hal yang lebih menarik lagi lainnya dan luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktunya.